Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bu Inadora. Selamat siang, Bu Selamat Siti. siang Bu Susi. Selamat siang, Bu Siti. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Oke. setelah kita di ruang kolaborasi kemarin lewat daring. Ya, malam-malam. Ternyata kita bisa ketemu Oke. dengan secara langsung, yang mana kita di sini di Oke. tempat yang sekiranya insya Allah di sini kita Nyaman. tempat yang nyaman, Oke. enjoy untuk bisa melakukan Refreshing. melakukan kegiatan coaching. Coaching. Ya, Oke. yang mana untuk kegiatan coaching di sini saya sebagai pengamat dan Bu Oke. Inadora sebagai coach dan Bu Susiana sebagai coaching, yang nantinya tentu kita akan melaksanakan beberapa step atau tahapan. Ya, Yang ya. pertama adalah tahapan pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan nantinya. Untuk yang awal, saya di sini akan menanyakan sebelum observasi, saya akan menanyakan tentang pra-supervisinya. Oke. Untuk Bu Inadora sebagai coach, nanti kira-kira kompetensi inti apa yang sekiranya jenengan di sini akan jenengan pakai, yang mana untuk kegiatan coaching pada siang hari? Terima kasih Bu Siti. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi inti yang akan kita terapkan nanti kan sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbeda. Tapi di sini mungkin saya hanya akan menggunakan 2 poin saja, mungkin kehadiran sama mendengarkan aktif, di mana nanti saya akan fokus ke posisi. Nah, terima kasih. Terus untuk selanjutnya, yang mana yang perlu saya tanyakan di sini, dari kompetensi inti yang sudah dipilih dari Bu Inadora sebagai coach nanti, mungkin ada indikator apa yang perlu dicapai di situ? Indikatornya yaitu yang pertama mungkin saya akan fokus dengan mengesampingkan semua masalah yang menumpuk di benak saya akan lebih present kepada Bu Susiana, melayani dengan penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan, lebih fokus, kemudian lebih sedikit berbicara. Jadi mungkin coachingnya yang akan lebih banyak menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya hari ini. Mungkin itu Bu. Ya, sudah, terima Ya, kasih. Mudah-mudahan coaching pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, yang mana Amin. tentunya tujuannya adalah mencari solusi, bisa terpecahkan untuk kegiatan kita ke depan lebih baik lagi. Seperti itu Amin, Bu amin, Ibu amin. Susiana, Bu Inadora, selamat untuk melakukan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini gerangan siang-siang kok mengundang saya di tempat sesejuk ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Betul, pastinya seperti itu. Saya ingin ngobrol supaya apa yang saya rasakan ya, tentunya sudah masalah, ya yang membuat saya masalah, itu saya bisa lebih plong sehingga besok itu saya lebih fresh gitu. Kemarin saya tuh hari ini benar-benar merasa galau. Oh iya, kalau boleh tahu kira-kira kegalauan apa sehingga jenengan sampai stres, sampai tidak bisa meneruskan aktivitasnya, kan masih padat, masih banyak. Mungkin kira-kira permasalahannya apa ya Bu Diana? Ya, permasalahannya itu tentang diri saya, bukan gini Bu ya. Saya itu kan juga seorang guru ya Bu ya, apalagi di kelas 3, seorang guru di kelas 3. Tentunya anak-anak itu setelah selesai SMK itu kan gimana anak-anak setelah lulus itu kan kebanyakan dia bekerja itu. Oh iya. Bekerja atau membuat usaha ya. Sedangkan saya sendiri tuh untuk beberapa bulan ini fokus saya itu benar-benar terganggu sekali. Kenapa? Kegiatan programnya. Jadi selain saya mengajar, saya juga ada kegiatan di luar, dan itu memang harus dilakukan karena kebetulan sekali di sekolah saya itu dapat program sekolah unggulan UTBK, yang mana di sekolah itu satu harus ada pengembangan potensi, salah satunya guru ya, kemudian siswa juga ada. Nah, untuk saat ini saya itu sedang ada tugas magang
di mana saya harus magang di industri. Ya sesuai dengan kompetensi saya kan tidak terbuka Bu gitu ya. Jadi paling tidak saya seminggu harus meninggalkan anak-anak. Bukan seminggu Bu, 1 bulan Kemarin ya. gitu. Ya. Terus selain itu saya juga ada kegiatan udah CGP ini Bu Gitu ya. Apalagi di akhir-akhir ini menjelang pengerjaan modul terakhir, saya yakin juga kerjanya luar biasa. Iya. Jadi gimana saya bisa fokusnya ke anak-anak kelas 3. Mungkin di semester ini ya Bu ya, mereka agak free ya, dalam arti kalau semester 2 kan sudah ujian dan kejar sebagainya, tayang, kejar tayang gitu. Paling tidak ya memang saat ini ya Bu ya, saya harus menyiapkan Begitu. apalagi berat saya 8 jam ke anak-anak Meninggalkan ya dengan mapel kewirausahaan. Gimana sih? Kalau bisa saya tangkap di sini berarti permasalahannya ini lebih ke jenengan, ke pribadi, di mana jenengan merasa tidak fokus ke anak-anak karena banyaknya kegiatan di luar jam sekolah. Seperti tadi saya lihat di sini ada kegiatan magang, diklat, kemudian ada juga CGP juga, karena di sekolah jenengan kan termasuk sekolah unggulan yang mengembangkan profesi guru. Dari permasalahan yang sudah jenengan paparkan, terus harapannya apa yang ada di jenengan itu, kira-kira jenengan tujuannya akhir itu pengen seperti apa? Tujuan saya ya Bu, harapannya itu saya bisa menjalankan ya Bu ya, sesuai dengan tugas saya. Tupoksinya saya seorang guru ya Bu ya. Ibaratkan saya itu benar-benar ingin menjadikan siswa ya, fokus pada siswa maksimal dan harapannya juga saya itu bisa memberikan dari magang itu bisa ke siswa gitu. Jadi iya, bertabrakan sekali gitu loh antara kegiatan saya dengan siswa, dengan gitu, implementasinya gitu. Bagus sekali ya Bu Susiana, tadi rencananya jenengan kan pengen sekali fokus ke anak. Kemudian kira-kira seperti apa rencana aksi yang akan jenengan terapkan ke anak jika mempunyai masalah seperti tadi? Solusinya seperti apa? Ini Bu ya, di tempat magang itu kan 5 hari kerja. Paling tidak kan ada 1 hari, kan di sekolah itu 5 hari kerja. Ada 1 hari kerja di hari Minggu. Itu nanti saya bisa meminta ke anak ya, karena untuk yang saat ini yang padatnya kegiatan ini ya, mungkin saya akan bisa menggantikan di 1 hari itu gitu. Seperti itu. Terus kemudian tindakan berikutnya mungkin saya berkolaborasi dengan teman saya. Ada sistem kolaborasi. Paling tidak kan memang seluruh untuk jurusan saya produktif itu kan semua guru harus magang. Tetapi kemarin bergiliran. Jadi nanti saya yakin teman-teman juga akan bersedia dilanjutkan. Toh di kelas 3 ini kan tinggal melanjutkan tek gitu Bu, daripada di kelas 10 ya, paling tidak anak-anak sudah punya produk sendiri gitu. Itu yang ini tindakan. Saya lihat di sini solusi dari jenengan sudah cukup bagus. Jenengan juga bisa memanage waktu, memanage diri. Kemudian kapan kira-kira ini rencananya mau diimplementasikan ke anak supaya segera terlaksana apa yang menjadi harapan dan solusi jenengan tadi kira-kira? Mungkin ini akan saya kerjakan di 1 minggu ke depan gitu ya. Karena kan saya yakin di 1 minggu berikut ke depan itu sangat padat. Jadi saya akan melihat di 1 minggu ini, terus kemudian nanti penilaiannya di 3 minggu berikutnya begitu. Nanti saya bicarakan dengan teman-teman saya, kemudian saya juga ke anak-anak itu ya satu, misalkan ya minta maaf lah Bu ya bagaimana kita ya sudah meninggalkan supaya anak memahami. Terus yang kedua ya, karena kan memang 6 hari kerja di hari Sabtu kan memang waktunya anak libur ya. Saya akan juga ini Bu
sama orang tua. Jadi saya juga akan mengkonfirmasikan kepada orang tua. Itu jadi seperti itu. Oke, semoga segera terrealisasi rencana jenengan kan tadi seperti sudah dijelaskan bahwa akan dilaksanakan minggu ke depan. Semoga segera terrealisasi dan terlaksana dengan baik. Sukses untuk jenengan, sukses untuk anak-anak. Terus ini kalau kaitannya dengan pembelajaran tadi, kira apa yang perlu jenengan libatkan di dalam rencana jenengan tadi? Adakah yang berkolaborasi atau berkoordinasi, siapa saja mungkin? Ya, kepala sekolah tentunya Bu ya, karena kan ini juga tugas kepala sekolah ya. Kemudian juga teman sejawat Ibu, kemudian juga anak-anak, terus juga orang tua. Oh, ada 4 ya jadi yang ada jenengan 4 libatkan. ya. Oke, Itu saya kira kok seperti itu nanti mudah-mudahan saya bisa kegalauan saya ya kepagitan mereka teratasi dan mereka bisa memahami seperti itu Bu. Dari beberapa rentetan rencana, komitmen terakhir yang akan jenengan terapkan seperti apa komitmennya? Komitmen dari saya pribadi, saya harus mau bisa memanajemen waktu saya. Betul Ya, sekali nggih. memanajemen waktu Karena saya, padatnya kegiatan iya, tadi. betul. Terus juga menjaga kesehatan saya Bu Betul, ya. Soalnya di magang saya itu kan di WBL Bu. Oh iya, iya. Jadi otomatis saya nggak mau kos atau apa, insya Allah bisa saya inilah. Harus vitamin itu yang Vitamin, penting. ya. Terus jam tidur, juga, terus makan, bagaimana pokoknya tidak boleh telat. ya, bagus dan sekali. rasa semangat saya harus selalu menumbuhkan. Seperti saya seperti ini terus Iya. saya bersemangat Bu. Terus berarti hari ini kalau kita sudah ngobrol-ngobrol seperti ini, rasanya kita sudah plong Iya, ya. saya sudah plong. Ya mungkin Bu, betul seorang curhatan Oh seperti iya, ini saya memang pengen betul sekali. Kalau kita itu ada sesuatu, jangan dipendam sendiri. Iya. Jangan sungkan-sungkan Iya. kalau pengen mengundang saya, Iya. sekedar sharing atau Iya. misalnya pengen ngobrol. Sama Bu, saya juga masih butuh orang lain. Misalnya saya punya kegalauan, mungkin kita juga bisa sharing bersama. Oke. Mungkin itu cukup. Yang terakhir, tidak lanjutnya setelah kegiatan ini. Apa besok saya akan berjumpa lagi. Tindak lanjutnya ya saya akan segera realisasi kegiatan saya ya, mulai karena kegiatannya besok Bu ya. Juga saya harus mengerjakan apa yang saya tadi bilang. Iya, karena sudah punya gambaran ya, di sini. betul. Segera nanti sampai di rumah kan sudah plong Ya, nanti di rumah langsung direng-reng. Saya harus seperti ini dan Wah. harus sukses. Oke, bagus sekali, lebih cepat lebih baik. Oke. Terima kasih Bu, mungkin saya hanya bisa memberikan dampingan seperti ini karena jenengan juga sudah punya solusi, sudah punya harapan dan tujuan. Saya berdoa semoga lancar. Amin. Sukses Terima untuk kasih, ya, Bu. jenengan. Terima Oke, kasih. salam buat Sudah keluarga. bisa ya. Oke, terima Saya sudah kasih. ditemani Oke. untuk hari ini. Sambil nunggu ini makanan kok belum Iya. diantar ya. Mungkin itu cukup, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya akhiri. Itu saja Bu. Oke. Saya sudah ibaratkan, saya sudah ada gambaran. Tadi itu ada gambaran cuma belum begitu ngeh gitu ya. Setelah sesi Setelah, ini iya, langsung akhirnya, muncul ide-ide iya. bagus. Ya, Oke. begitu Bu Ina tadi menyampaikan, iya Bu Susi itu set ya. Berarti saya semakin yakin. Ya, semakin punya semakin keretek. yakin, semakin kretek dan tidak Segera lama, ingin, ya, tidak lama-lama dikerjakan, jadi besok itu aja. Terima Sudah kasih. gitu, Ya. cukup bisa kita akhiri kalau begitu. Ya. Wah, terima kasih waktunya Bu Susiana. Mungkin bisa kita ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya untuk kita sharing hasilnya. Saya tunggu sekali. Nanti hasilnya saya juga pengen tahu. Nggih. Betul, monggo. Nanti Nggih, kalau nggih, nggih. ini pas selesainya kan terakhir ya, monggo ke. Kalau butuh saya sewaktu-waktu Harus. jangan sungkan-sungkan Enggak, WA harus saya ya, dan saja. harus mau dengan saya. Terima kasih. Iya, terima Saya akhiri. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas. Selamat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Inadora, Bu Susiana, saya tadi mengamati dari jauh. Ternyata kalian berdua di sini, ibu-ibu yang hebat. Yang mana di sini kenapa hebat? Karena ibu-ibu di sini ku super duper, pokoknya aduh, nggak ada di
tidak ada duanya pokoknya ya. Karena apa, di tempat sekolah juga menjadi orang hebat, di lingkungan rumah tangga juga hebat. Nah, ternyata saya mendengarkan dari percakapan tadi yang sudah disampaikan bahwasanya Bu Inadora, Bu Susiana sebagai uji tadi yang mana sudah melaksanakan alur tirta, yang mana melampaui daripada tujuannya juga bisa digali, dari mana permasalahan diidentifikasi, serta di situ punya solusi rencana aksi nyata yang akan dilaksanakan atau dilakukan, yang tentunya juga tanggung jawab dan komitmen yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, di sini saya nantinya akan mempertanyakan kepada Bu Susiana sebagai coach yang mana terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan sebagai coach dari Bu Inadora, bagaimana tadi kompetensi inti ataupun indikatornya apakah sudah tersampaikan? Ya, terima kasih Bu Siti dari pembicaraan tadi ya. Bu Inadora sudah melampaui benar-benar dari alur kita. Jadi ketika saya ada masalah ya, dengan tujuan saya ketemu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi itu sudah terpenuhi, sudah ditanyakan, sehingga apa yang saya rasakan, apa yang saya permasalahan yang saya ini itu sudah saya sudah teratasi dan saya ada solusi saya sendiri. Berarti ada faktor intrinsik di situ sudah terselesaikan. Padahal kita itu sebetulnya itu punya potensi untuk menggali daripada solusi daripada permasalahan kita. Fasilitator sama jembatan. Betul. Dengan coaching seperti ini sehingga teratasi semua masalah yang ada pada kita. Dan sudah mendengarkan apa keluh kesah tanpa menyampingkan yang daripada lain, permasalahan yang lain, dia fokus gitu. Berarti Bu bagus. Inadora sudah melaksanakan alur tirta yang mana di situ tahapan daripada kucing, dan tentunya tujuannya adalah mencari solusi tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kucing kita untuk dipraktekkan pada peserta didik kita, teman sejawat dan seterusnya. Mudah-mudahan saja kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan lancar. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.